Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah karena pada hari ini kita masih diberi nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul secara langsung di ruangan ini dalam kegiatan dialog penyelesaian sengketa properti melalui arbitrase dalam kontrak bisnis jasa properti. Yang terhormat Wakil Rektor Baiklah, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Marilah kita berseru
kembali, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dekan atau yang mewakili Dekan Fakultas Hukum UNSU, Pak Jainuddin. Kemudian dari Rektorat Pak Arifin Enggolan. Tom. Kemudian yang kami hormati Pak Prof. Tan Kamilu, Ketua Bani Medan. Kemudian yang kami hormati Pak Andi Moko Pengabdian, Ketua DPD RI Sumut. Kemudian ada dan jajarannya, Bang ya, ada jajarannya. Dan yang kami hormati juga ada anggota kami dari DPC Bani Medan yang hadir pada hari ini. Kemudian yang kami banggakan adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum UNSU. Dan Bang Arif juga wakil ketua. Tidak asing lagi selalu hadir pada acara-acara yang berbau bisnis, Bang ya. Nah, terima kasih juga kepada panitia yang luar biasa. Kami hanya nggak sampai seminggu Bang persiapannya. Karena memang rencananya sudah lama, saya sudah lapor kepada Pak Ketua Bang Moko bahwa kita akan buat acara kemungkinan di UNSU. Ini adalah rangkaian acara sebenarnya dari Bani, karena dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bani ke-56. 46 ya. Rangkaiannya sudah kita keliling ke beberapa universitas, fakultas, Bang Arifin, ke UMA, ke USU, ke Nomense juga sudah keliling kita. Nah, selalu kita bekerja sama dengan Kadin Sumatera Utara, DPD juga kita ikutkan, kemudian PIMI dan Perhadi Medan. Ini berjalan lancar dan dapat diikuti sampai selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa bersua di aula Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tadi disebutkan oleh Bang Dr. Azwir, sangat sempit tapi hati tetap dalam keadaan lapang insyaallah. Kemudian selawat beriring salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati dalam kesempatan ini alhamdulillah hadir bersama kita Wakil Rektor 1 yang juga sekaligus kita mohonkan nanti sebagai narasumber, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Arifin Gultom, SHMHUM. Nah, alhamdulillah beliau juga adalah merupakan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan kemudian tentu yang mulia dan terhormat bagi kami ini adalah guru yang sudah lama menghilang, tapi hari ini menyempatkan waktu di tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Tadi bisik-bisik kecil kami ya, kalau dulu saya Prof. Tan Kamilu hadir di sini, saya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2 kali pertemuan tatap muka, lalu kemudian beliau mengamanahkan ke asistennya untuk mengajar karena kesibukannya. Dan alhamdulillah hari ini bisa duduk bersama beliau. Ini suatu kebanggaan bagi saya pribadi dan tentu kebanggaan bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita hormati yaitu Bapak Profesor Dr. Tan Kamilu SHMH FCD ARD. Nah itu yang alhamdulillah masih sehat, setelannya kalah saya karena sepatunya juga ada warna-warni. Dari Sumatera Utara, yang pertama kami mohon diperbanyak maaf karena soal tempat yang seyogianya desain awal itu begitu masuk
di dalam aula ini para narasumber sudah berada di depan, sehingga kursi sofa itu bagi tamu-tamu kami yang saat ini duduknya di belakang. Nah, ini panitia mohon dipertimbangkan waktu akan datang, ditinjau juga SK-nya sebagai panitia, ya, karena sudah tidak becus mengadakan kegiatan. Seharusnya narasumber di sini, tamu-tamu kita yang ada di belakang ini duduknya di sofa, sehingga kursinya, kemudian kuihnya, snacknya tidak berlapis. Ini narasumber sudah dimakan, kemudian di depan nanti ada materi kuihnya lagi, gitu kira-kira ya. Intermezzo saja. Nah, baik, untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan memberkahi acara kita ini, atas nama pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, seminar atau dialog penyelesaian sengketa properti melalui arbitrase kontrak bisnis jasa properti saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih, berbanyak maaf, nasiminallah wa bihamdihi wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wakil Dekan dari Dr. Tan Kamilo, kepada narasumber yaitu ada kepada Prof. Dr. Arifin, Bapak Andi Atmoko, Prof. Arifin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama kita hormati, kita muliakan, ada Ketua DPC Pradi Medan, Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UNSU Pak Dr. Zainuddin, Ibu Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Ibu Atika Rahmi SHMH, dan narasumber ya yang berhadir pada hari ini untuk membicarakan atau mendialogkan tentang penyelesaian sengketa properti melalui arbitrase. Dalam hal ini kontrak bisnis jasa dan properti. Saya tidak memperpanjang lah ya mukaddimah, karena singkatnya waktu tadi sudah dikasih aba-aba sama Pak Wakil Dekan 1, kalau bisa diselesaikan sebelum pukul 12. Kalau bisa kita maksimalkan nanti pukul 11.45 sudah kita akhiri semuanya kan? Karena Ketua DPC Pradi tidak menyiapkan makan siang. Salam sejahtera buat kita semua. Saya rasa Pak Benito ini agak salah memilih saya lebih dulu gitu. Karena bagi saya Prof. Tan ini bukan hanya sekedar teman diskusi, tapi juga guru sebenarnya. Takut saya kualat melangkah guru gitu ya. Pada waktu mahasiswa kami bersama memang, meskipun saya masih lebih senior, tapi ketika berada di program doktor saya mahasiswanya. Ya, itu balik. Itu ya Prof ya. Nah, terima kasih Prof, ilmunya sudah sama mendiskusi. Itu yang pertama. Kerjasama ini dengan Pak Dr. Azwir juga demikian. Ya, dengan kebetulan juga saya ada di IKJ itu pada Pak Dr. Azwir kami menyampaikan terima kasih. Kemudian kalau dengan Ray ini mungkin kalau masih ada yang ingat Burhanuddin Nafitul kualitas. Ini artinya setiap orang dapat dipilih secara arbiter, menjadi arbiter. Setiap orang, tidak melihat kepada kebangsaannya, sukunya, dan sebagainya agama. Setiap orang bisa asal memenuhi persyaratan. Keempat, transnasionalitas. Artinya apa? Tempat bersidang dapat dilakukan dimanapun sesuai dengan kesepakatan yang dipilih oleh para pihak. Ya, kemudian masalah kompeten. Ini arbitor berwenang menyelesaikan sengketa dalam bentuk putusan. Beda dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain, tidak ada memberikan putusan. Tapi kalau arbitrase ada memberikan putusan. Yang keenam, harmonisasi, yaitu adanya keinginan untuk mengunifikasi aturan-aturan arbitrase ini untuk sama bagi seluruh negara. Tidak terfokus pada hukum yang berlaku, bisa dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak, choice of law.
Ya, jadi para pihak bisa menetapkan kepada arbiter kami memakai hukum ini sesuai dengan kesepakatan para pihak. Yang penting di dalam administrasi itu kesepakatan para pihak. Kemudian yang kelima, putusan bersifat final dan mengikat udah. Yang keenam, bertujuan untuk mendamaikan. Jadi salah kalau orang melihat bahwa arbitrase itu sama seperti di pengadilan untuk memutus perkara. Tujuan luar biasa ya pemaparan dari Prof. Arifin ini ya, banyak terutama bagi saya lah ya, yang awam masalah properti dan penyelesaian arbitrase ini ya, paling tidak saya mendapatkan ya hal-hal yang baru, dan kemudian ada juga beberapa hal yang pengen kita diskusikan tentu yang disampaikan oleh Prof. Arifin. Saya minta izin sama Prof. Tan memang harus memberikan yang paling terakhir Pak Prof. Tan, karena penyempurna ya. Apa-apa yang disampaikan oleh murid-murid Prof. Tan ini kan memang harus Prof. Tan yang menyempurnakan ya. Jadi saya minta izin yang kedua narasumber kita adalah saya berikan kesempatan kepada Ketua RI Sumut Pak Andi Atmoko Panggabean. Kepada Pak Andi yang persilakan ke sana. Saya ini boleh silakan. Jadi biar kelihatan sama terutama adik-adik mahasiswa ini. Para tahu mau jadi developer nanti ya. Ada yang mau jadi developer nggak, bangun perumahan. Oh ini langsung ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Guru Besar Fakultas Hukum UMSU. Ini teman-teman banyak yang sering naik ke UMSU nih, Pak Wakil Rektor Pak Muhammad Arifin Bultong, Profesor ya, mohon maaf Prof. Terima kasih sudah mengundang kami juga kemari. Kemudian Pak Moderator, Bang apa? Benito. Bang Benito. Wah, dari Amerika Selatan beliau. Yang kami banggakan, yang kita sayangi, ya Ketua Dani Kota Medan, Profesor Dr. Tan Camilo. Beliau juga dari Spanyol. Terima kasih Prof sudah kerjasama antara kita, Rey. Kita juga memang keluarga besar, terutama di Sumatera Utara, ini Prof, memang belum begitu familiar dengan BANI, Badan Arbitrasi Nasional ini. Nanti dengan apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Prof Muhammad Arifin Bultong, nanti ditutup dengan apa? Mungkin nanti sapa-sapa dari Prof. Tan Camilo. Kalau kita lebih banyak sekarang ini membangun, kita ini ready slogannya, motonya garda terdepan membangun rumah rakyat. Jadi kita ini adalah pejuang-pejuang yang juga memberikan dan membantu pemerintah, Pak Prof. Kalau hanya mengandalkan APBN atau APBD itu nggak akan terbangun rumah, terutama rumah pertama yang dibutuhkan, rumah subsidi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita ini yang membangun, makanya kita selalu agak sedikit keras kepada pemerintah, terutama dua hal, membangun untuk urusan perizinan, IMB namanya dulu, izin mendirikan bangunan, dan juga izin-izin seperti lingkungan, izin AMDAL itu kita tidak dipermudah. Itu spek ya. Sepakat. Spek itu spesifikasi teknis. Kalau kita kan di lapangan sudah spek, kau banyak kali pun spekmu ya kan, banyak ular ya. Iya nggak? Iya. Dan ada cewek pernah di spek nggak sama teman-teman cowoknya? Oh enggak. Pesan buka wacana adik-adik yang mengenai apa itu bisnis properti, apa itu real estate, dan apa itu kita Sumatera Utara. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPD RI ya, banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua ini. Semangat luar biasa ya membangun gitu ya, karena tadi udah ada yang sempat ngantuk-ngantuk, tapi begitu Ketua RI bicara ngantuk hilang, jadi semangat kita semua ya. Tapi memang paling banyak ya pengalaman saya beracara di Bani itu pemerintah yang nggak bayar hutangnya, itu yang Pemerintah. iya, itu yang paling sering. Beberapa perkara yang pernah saya tangani di Bani itu tentang kontrak pengadaan udah lewat masanya, pemerintah yang nggak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan bahwa kehadiran saya di sini adalah sebagai satu rangkaian kegiatan Bani Medan hubungan dengan Bani Pusat dalam rangka ulang tahun ke-46 yang akan nanti dipusatkan di Kota Medan ini. Saya mendapat kepercayaan dari Bani Pusat yang kedua kali setelah pertama tahun 2015. Waktu itu ketuanya almarhum Profesor Dr. Mariam Darus. Sebelumnya ketuanya Profesor Mr. Mahadi. Saya adalah ketua yang ketiga di Medan. Nah, rangkaian ini seperti kata Pak Stas tadi sudah kita lakukan sebelum, tapi nanti pada saat tanggal 30 November itu tepat ulang tahunnya, dan itu ada seminar nasional dan dari seluruh Indonesia berkumpul kembali, bukan saja pengurus Bani Pusat, Bani Medan, Palembang, Surabaya, Bali, kemudian Jambi, Bandung, tetapi juga guru-guru besar dari UI, dari Erlangga, ya, dari Jogja, ya, dari Unpad, dari berbagai ya di Indonesia yang hadir untuk mengikuti begitu seriusnya pemecahan persoalan-persoalan solusi lewat arbitrase di kelas ini ya, di forum ini. Nah, mereka minta pembagian APBN. Jadi perumahan itu sampai sekarang tidak ada sertifikat rumah, yang ada sertifikat tanah dengan UPA, asas pemisahan sana horizontal harus ada, tapi tidak ada. Tetap saja dimungkinkan vertikalisasi ke atas. Coba lihat sertifikat masing-masing. Nah, urusan rumah belum tercapai. Di Jepang, di beberapa negara lain itu ada sertifikat. Jalan tol punya sertifikat, itu properti. Tapi punya sertifikat itu bisa ditransfer. Tadi can be transfer as a collateral, sebagai jaminan. Nah, itu boleh. Umumnya kalah, memang memperlama saja aku sebenarnya. Kemudian biaya perkara selalu ditanggung bersama. Kalau ditanggung bersama bukan arti sama-sama 90. Lihat perkaranya, kalau banyak kali digabungkan 80 20, 70 30, 60 40, 50 50 boleh. Yang tergantung. Nah, kita literatur terbaru. Kalau nggak ada bahasa Medan keok, apalagi non hukum. Saya bilang, Prof, mana literaturnya? Ini, karena kan bisa waktu sebulan. Ini literatur. Bahkan saya pernah kerja dari Isya sampai jam 4 pagi memutus. Saya bantu saja. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mau membatasi sebenarnya, tapi karena memang ilmu semua yang disampaikan Prof Tan ini kan hal yang baru, dari mulai peristilahan, bagaimana bisnis properti dan tata cara penyelesaiannya. Memang pengalaman penyelesaian sengketa di Bani ini, ya benar kata Pak Prof Tan tadi itu ya. Di awal memang kita diajari betul ya sama Pak Ajwir bagaimana cara penyusunannya dengan baik. Begitu beracara ya memang nggak ada lagi istilah dekat-dekat dengan Prof Tan itu lah. Memang benar lah, lurus lah ya kan. Bagaimana putusannya dan sebagai pemohon biasanya memang kita dimenangkan ya Pak Ajwir ya. Karena memang ada kewajiban negara waktu itu yang punya hutang untuk menyelesaikannya, dan itu bisa kita buktikan di penyelesaian
arbitrase maupun di Badan Arbitrase Nasional Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator yang saya hormati Prof. dosen saya di Magister Manajemen Properti Penilaian Universitas Sumatera Utara. Yang saya hormati Prof. Muhammad Arif. Yang saya hormati Abangga Andi Atmoko Panggabean. Ya, Izin Prof, saya ini praktisi penilaian Prof. Nah, praktisi penilaian publik Prof. Nah, KJPP. penilaian publik. Jadi ada satu klien kami itu memberikan penugasan dalam konteks lelang eksekusi pengadilan akhirnya. Bang, agak lebih dekat Bang. Atau mic-nya coba kita. Oh, mic-nya di dekat. Coba kita tolong dulu. Sudah. Ya, klien kami itu dari kantor hukum ya Prof ya, di Jakarta ingin meminta kami melakukan penilaian dalam lelang eksekusi pengadilan. Nah, basis awalnya ini ada putusan dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia yang sudah dibubarkan ya, yang terintegrasi kepada BANI. Nah, putusan itu yang menjadi pertanyaan saya, Prof. Tadi kalau Prof Arifin menyinggung tadi ada arbitrase sektoral. Nah, apakah arbitrase sektoral dalam konteks pasar modal tadi ya, Prof ya, itu tetap memiliki catatan final and binding, atau karena dia sudah dibubarkan Prof yang melebur kepada BANI, atau dia itu memiliki kekuatan hukum seperti yang dinarasikan final and binding dimaksud Prof. Itu yang pertama. Yang kedua Prof, dalam perspektif pasar modal tentu yang kita bicarakan di sini kan adalah shares, saham, bukan dalam konteks real property atau personal property. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya dalam konteks pasar modal. Kenapa yang dilakukan lelangnya kepada real property-nya, Prof? Ini persoalan pasar modal. 2023 saya nggak sampai 6 dan saya ahli di pasar modal. Jadi kalau tadi kata di dilebur, saya nggak tahu pada mudah-mudahan. Kalau dilebur, saya pasti tahu, saya kan ketua di sini. Kami dipanggil. Ya, ini kasus persoalan jual beli saham juga. Ya, jual beli saham. Tapi misalnya saya belum tahu ya peleburan ya. Tapi saya menjadi ahli oleh saham. Nah, saya kata saham itu properti, intangible property. Ya, intangible property. Tadi for instance-nya ada shares. Shares itu saham. Jadi saham itu bisa diperjualbelikan menurut hukum perseroan nomor B di pasal 56. Kemudian saham juga bisa dijadikan jaminan utang. Situ bisa dijadikan jaminan utang. Nah, kalau saham ini yang dipersoalkan, kenapa pada waktu lelangnya menjadi real property, misalnya tanah dan sebagainya. Ini pertanyaan yang kedua saya dapati ya. Nah, ini yang kedua nih pertanyaan, the second question ini dari dia. Yang pertama udah pernah ditanya. Jadi begini, ruang belajar hukum ini semuanya masuk dalam hukum Schakenrechten atau Vermogensrechten. Ini hukum harta kekayaan atau hukum benda. Satu berada pada benda tak bergerak, itulah Unruhensam. Satu berada pada benda bergerak, Rohensam. Jadi benda bergerak inilah kalau dalam bahasa BW disebut dengan tadi satu istilah on liha melaksa. Jadi benda ini contoh saham, benda bergerak tak berwujud. Nah, apakah bisa disatukan? Ruangnya beda. Ruangnya beda. Kalau jual beli saham misalnya kasusnya, jual beli saham itu pendaftarannya, catatannya ada di daftar khusus direksi atau daftar perseroan. Kalau saham, tapi kalau tanah tidak. Tanah kalau dua jual beli cuma cakap-cakap saja, tertulis saja, itu masuk perjanjian sah, cuma sepakat. Tapi ketika dia mau balik nama, kalau bahasa orang Belanda namanya onskriving ordonansi, itu harus sekarang BPN didaftar di pengadilan. Nah, itu saya belum pernah mengalaminya karena saya katakan tadi prinsip arbitrase ikhtiar baik. Apa yang diputus dan banyak sekali 85% data menunjukkan semuanya patuh. 15% saja nggak patuh, saya katakan
di Jakarta ini ulah-ulah advokat itu saja. Kalau para pihak ada cukup ya, ada cukup. Kalau para pihak ada cukup. Begitu ketat loh, begitu ketat. Saya mereksa itu mantan-mantan hakim agung sebagai ahli. Saya tanya betul-betul. Saya tanya betul-betul. Saya tes betul-betul ahlinya. Sampai mana? Saya ukur pertanyaan, simple question, middle question, and complicated question. Kita mau mencari variabel-variabel di dalam persoalan-persoalan itu. Thank you. Karena udah janji dua, satu lagi. Silakan. Dipersingkat ya, Ibu. Selamat siang, Prof. Tan. Saya Citra, perwakilan dari Heart and Hand Law Firm. Saya ingin bertanya. Ini pertanyaan awam sebetulnya, cuma karena saya memang benar-benar buta tentang arbitrase, jadi saya ingin menanyakan hal yang paling mendasar. Yang ingin saya tanyakan Profesor adalah bagaimana memilih penyelesaian lewat bani dan biaya arbiternya. Pertama, apakah itu ditanggung sepenuhnya oleh pemohon dan itu dibayarkan full di depan? Dan apabila jika termohon menolak melaksanakan putusan, upaya apa yang dapat dilakukan? Termasuk biaya yang sudah dibayarkan, apakah dapat dibebankan oleh lawan? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih banyak, Prof. Ini pertanyaan memang benar-benar supaya tahu ya kan. Tapi kalau udah tanya gini nanti masuk lagi. Amin, amin. Ada sekitar supaya makin tahu ya kan. Jadi caranya udah jelaskan Pak Palimin tadi. Kalau mau masuk bani ada pintu. Pintunya adalah klausul. Klausul pertama sudah jelas di dalam kontrak itu dicantumkan. Jadi ada situ di pasal bawah kali dari kontrak pemilihan perselisihan, forum perselisihan, mufakat. Habis itu ditulis mana arbitrase. Habis itu PN. Nah, ini jangan. Yang kayak gitu jangan dibuat. Jadi bingung. Ini bisa PN. Numerical nggak menjadikannya atau PN arbitrase. Ya, jangan begitu. Pilih saja suruh advokatnya. Kalau nggak PN arbitrase, tapi lebih nikmat di arbitrase, yakin lagi. Lebih nikmat. Pak Ketua Pengadilan bilang, tolong Prof Tan gencar sosialisasi supaya perkara tidak menumpuk. Dia pun penting. Dia pun penting. Asik menunggu di hakim aja kayaknya. Karena store, ya, Adina bayar store ke pengadilan. Ke rekening bani langsung store-nya. Selama biaya tidak di store, tidak akan diperiksa. Kalau sudah dibayar, maka saya keluarkan SK penunjukan arbiter. Ada SK-nya. Mulai bekerja. Dibayar semua dulu kalau termohon nggak mau. Kalau sepanjang itu memang biaya dibagi dua. Nanti ditagihkan lewat surat, ditagihkan kepada termohon. Biaya itu dibagi dua. Misalnya, putusan itu wajib dilaksanakan. Tak dilaksanakan. Kalau nggak upaya paksa. Nah, kalau misalnya nggak dilaksanakan nih, putus, kasih, laksanakan baik, nggak boleh laksanakan. Lakukan keberatan ke PN. Ya, keberatan ke PN. Keberatan ya pasal 70 boleh keberatannya. Ya kan, oh mungkin ada prosesnya ini, dokumennya palsu, ini bohong dan sebagainya lah pasal 70 itu. Itu pun pasal 70 di MK penjelasan sudah dicopot. Ingat ya, kalau kalian belajar study legal drafting bahwa substansi dengan penjelasan yang dipegang tubuh, ingat ya, yang dipegang tubuh. Ini udah persoalan lama ketika konteks Undang-Undang Dasar 45. Ya, penjelasan itu tidak mengikat, on binden, tubuh mengikat. Dari itu tidak dilaksanakan. Saya kembali kepada aturan pokok kita. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, begitu sudah jatuh putusan dari arbiter, maka arbiter itu dalam tempo 30 hari wajib untuk mendaftarkan putusan itu ke pengadilan negeri. Artinya apa? Kalau tidak didaftarkannya,
maka itu akan timbul masalah nanti dalam pelaksanaan eksekusinya. Tapi kalau sudah putus 30 hari kemudian didaftarkan oleh arbiter, yang mendaftarkan arbiter ini bukan siapa-siapa, harus arbiter yang mendaftarkan itu 30 hari. Kalau si yang kita katakanlah kalah tidak melaksanakan putusan itu secara sukarela, barulah kemudian jatuh piat eksekusi dari pengadilan. Jadi Kita kasih Bang Ben katanya. Ini di depan atau tentang penyelesaian sengketa properti di Universitas Muhammadiyah. Ini nanti. Kami mohon maaf kalau misalnya ada dalam penjemputan pelayanan kami di unsur kurang berkenan. Dan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah ikut dalam diskusi ini sehingga seluruh yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat. Ini baru dikasih Lur aja. Kita tutup dengan billahi bismillah wa assalamualaikum. Udah kok, udah tutup kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.